saudara, yang mengajukan kepada pemerintah untuk digelar pengadilan HAM. Ternyata Komnas HAM tidak melakukan itu. Artinya Komnas HAM ikut memanipulasi data supaya KM50 tidak digelar pengadilan HAM. Itu terlibat. Walaupun keterlibatannya setelah kejadian. Makanya Komnas HAM kita laporkan, saudara. Simpel sajalah, Komnas HAM melakukan penyelidikan. Tapi yang menarik, selama Komnas HAM melakukan penyelidikan sampai kepada kesimpulan, Komnas HAM tidak pernah menemui saya atau mengajukan pertanyaan kepada saya tertulis atau secara lisan, saudara, berkaitan dengan peristiwa KM50. Kok bisa? Saya target utama, saya yang mau dibunuh. Mestinya Komnas HAM tanya saya dong, Habib ini ada apa? Kenapa peristiwa begini? Komnas HAM nggak pernah nanya. Kalau alasan Komnas HAM karena Habib Rizik ada di penjara, Komnas HAM punya hak untuk datang ke penjara. Bahkan pengacara kami, Pak Aziz dengan Habib Ali, hari ini Habib Ali di mana? Habib Ali atas sudah menawarkan kepada Komnas HAM, kapan Anda mau ketemu Habib Rizik? Kami antar, silakan Anda masuk, tanya. Itu kewajiban Komnas HAM. Komnas HAM tidak lakukan itu. Jadi apa yang diselidiki? Kalau Komnas HAM katanya menyelidiki tragedi KM50, tapi tidak pernah bertanya kepada saya. Jadi yang diselidiki itu apa? Kan saya target utamanya. Dan istri saya juga jadi korbannya. Anak-anak saya, saudara, cucu-cucu yang masih kecil kan juga jadi korban. Hanya Komnas Anak pernah datang kemari menemui cucu-cucu kita. Komnas Anak, bukan Komnas HAM. Komnas Anak yang datang kemari, saudara. Itu aja sekedar menghibur. Ini Komnas HAM. Makanya kita tuntut, akan kita ajukan, saudara, bahwa Komnas HAM Indonesia memanipulasi data pelanggaran HAM berat, saudara, sehingga hanya menjadi pidana biasa. Nggak sampai di situ, saudara. Mantan Kapolri, mantan Kapolda, saudara, walaupun tidak terlibat langsung di KM50, tapi mereka membiarkan, mereka tidak memberikan sanksi, bahkan mereka kong kali kong bagaimana, saudara, melindungi para pelaku. Kita tuntut, kita ajukan semua, saudara. Dan gak sampai di situ, hakim, jaksa di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung yang ikut menggelar pengadilan dagelan, kita laporkan juga, saudara. Mestinya hakim gak boleh buka sidang itu. Ini sidang pelanggaran HAM berat. Kok hakim berani menggelar sidangnya pengadilan biasa, saudara? Nah, makanya kenapa keluarga daripada syuhada, begitu juga dari DPP FPI, tidak ada yang pernah hadir dalam sidang dagelan tersebut, saudara. Sebab kalau kami hadir, kami mengakui itu sidang. Enggak, itu sidang dagelan. Sidang hanya untuk menyelamatkan para penjahat. Sudah gitu mantan Kapolda Metro yang ketika itu menjadi Kapolda, saudara, ikut men-setting. Kami punya bukti, ada fotonya dia sedang duduk dengan para pengacara, saudara. Begitu juga korban. Untuk apa? Untuk bagaimana mengatur supaya selamat di pengadilan. Kita punya filmnya, kita punya fotonya, saudara, keterlibatan. Nggak boleh seorang Kapolda terlibat langsung untuk mengatur sebuah sidang dagelan, saudara. Nah, semua itu bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan akan kita kirimkan, saudara, ke Mahkamah Internasional. Nah, jadi sekali lagi, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ini 5 tahun kok kelihatannya masih mandek? Ya, karena di negeri ini udah nggak bisa diharapkan lagi, saudara. Kasus Munir saja sampai sekarang ini kita bisa lihat udah puluhan tahun terbengkalai begitu aja, saudara. Nah, karena itu kita mencoba untuk mencari jalan lain. Nah, sekedar informasi, kenapa baru 5 tahun ini kok kita dapat jalan? Nah, ini Ustaz Syuhada dan keluarga Syuhada sudah paham mereka, saudara. Ternyata untuk melaporkan suatu masalah ke Mahkamah Pidana Internasional, kita harus punya pengacara HAM. Selama ini kita nggak punya. Jadi kalau kita tidak punya pengacara HAM yang punya sertifikasi internasional, kita belum punya, saudara. Jadi begitu kita mengajukan, nggak tembus. Karena pengacara HAM internasional ini dari Indonesia nggak ada.
Nah, maka itu akhirnya beberapa pengacara-pengacara para pejuang mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan, ikut pendidikan, ikut training, masuk, saudara, penuhi syarat mereka. Alhamdulillah saat ini, saudara, sudah belasan orang dari pengacara-pengacara Indonesia yang punya sertifikasi pengacara HAM internasional baru tahun ini. Nah, mereka-mereka inilah yang bisa mengajukan, saudara. Tanpa mereka nggak bisa kita ajukan. FPI punya apa? FPI nggak bisa kerja apa-apa kalau urusan untuk mengajukan ke sana, saudara. Nah, jadi sekali lagi, pengacara juga ada ruang jihadnya, saudara. Kenapa ini nggak masuk-masuk selama 5 tahun? Kenapa ini nggak gol-gol selama 5 tahun? Padahal di tahun 2000, saudara, 20, saudara, sampai 2022, Hanif, 2020 atau 2022, Hanif, yang dilaporkan secara online 2021 ya. Nah, 2021, 4 tahun yang lalu sudah kita laporkan ke Mahkamah Internasional. Bukan enggak, saudara, tapi laporan tadi tergantung, saudara, enggak terproses walaupun sudah masuk dalam online-nya, karena kita tidak punya pengacara HAM internasional. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada para pejuang pengacara kita yang saat ini sudah belasan, mudah-mudahan besok puluhan, ratusan ya ikhwan, yang bisa menjadi pengacara HAM internasional, yang bisa membela masyarakat di seantero negeri yang dilanggar hak-hak asasi manusianya. Nggak bisa diselesaikan di Indonesia, kita selesaikan di luar, insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, kalau laporan ini sudah resmi masuk, saudara, insya Allah bulan Desember ini, maka nama-nama yang disebutkan dalam laporan ini secara online itu akan masuk seluruh, saudara, komputer di seluruh dunia, di setiap airport, saudara, dan mereka menjadi orang yang dicari oleh pengadilan internasional untuk diadili. Artinya orang-orang ini besok nggak bisa bebas lagi buat keluar negeri. Mereka ke Singapura aja bisa ditangkap, mereka ke Australia bisa ditangkap, apalagi ke Eropa yang punya perjanjian dengan Mahkamah Internasional. Begitu itu fotonya langsung keluar, saudara, karena nanti kita akan setorkan ini dengan foto, dengan identitas, dengan nama itu langsung, saudara, masuk ke dalam database mereka. Mereka keluar negeri mana saja, begitu diperiksa oleh imigrasi suatu negeri, ini dicari nih oleh Mahkamah Internasional, ini pelanggar HAM ini selama ini dipanggil nggak pernah mau datang ke pengadilan internasional, ditangkap, saudara, diserahkan ke Den Haag. Nah, jadi siap-siap saja, ada 20 sekian, 26, 29 tadi ada saya sampaikan, saudara, ada 26 nama-nama pejabat di sini. Siap-siap saja, mereka tidak akan pernah bisa leluasa untuk keluar negeri lagi, siapapun dia ya ikhwan. Akan kita persulit sejauh yang bisa kita lakukan, saudara, karena mereka telah melakukan kejahatan besar. Nah, itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sabar semuanya, warga Syuhada juga sabar, banyak-banyak berdoa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syuhada, kita tidak hanya menuntut sampai di dunia, sampai di akhirat pun kita akan terus tuntut mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Dan ini pelajaran buat seluruh pejabat kita, dari presidennya, menterinya, para jenderalnya. Jangan sekali-kali melanggar HAM, jangan bikin susah rakyat, jangan seenaknya membunuh orang, jangan menggunakan kekuasaan seenaknya menculik orang, membunuh orang, menyiksa orang. Hati-hati. Nah, karena itu Bapak Presiden, Bapak Menteri-Menteri, saudara, begitu juga semua para jenderal TNI maupun Polri, bekerjalah dengan baik, jadilah pejabat yang baik, jangan langgar HAM. Begitu Anda melakukan pelanggaran HAM, Anda akan terus dikejar oleh dosa, dan dikejar pula oleh kasus proses hukumnya, saudara. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan para pejabat kita yang baik untuk selalu menjadi pejabat yang baik, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, sebelum saya akhiri, tadi Ustadz Adi dan Alwi sudah menyuruhkan kita jangan lupa nanti di depan sana ada sunduk untuk mengumpulkan bantuan dalam rangka membantu korban bencana, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kemarin kaum ibu juga sudah mengumpulkan, luar biasa. Kemarin cukup banyak dikumpulkan oleh ibu-ibu, ada pengajian ibu-ibu di sini. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak juga bisa
tidak kalah di dalam berderma. Kalau hari ini kita nggak punya duit,